Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita akan membahas, kita pakai tips trik bagaimana mengerjakan soal uji kompetensi NAS. Oke, kita di sini ada 5 soal yang kita bahas hari ini. Kita langsung aja, saudara. Oke, silahkan baca soal berikut ini. Eh, Silahkan dicermati, saudara. Oke, jika sudah kita akan langsung bahas, saudara. Eh, Jika ada soal seperti ini, maka apa yang pertama kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita baca soal intinya. Mana soal inti? Soal intinya adalah di paling bawah ini, saudara. Apakah masalah keperawatan prioritas yang pada kasus yang dialami klien? Dari pertanyaan adalah apa masalah keperawatan prioritas? Masalah. Kalau ditanya masalah, berarti kita harus cari data yang mendukung. Kita baca lagi. Seorang laki-laki usia 55 tahun dirawat di rumah sakit sejahtera karena mengalami keluar darah saat buang air kecil. Disertai dengan rasa nyeri, kayak ada nyeri, membuat klien tidak nyaman. Setelah dikaji oleh perawat ruangan, skala nyerinya adalah 7. Skala nyeri 7. Nyeri, tidak nyaman, skala nyeri 7. Klien juga mengeluh mual dan muntah. Ada mual muntahnya. Ada masalah yang berbeda. Tekan darahnya 130, 70 normal. Nadinya 87 normal, nafasnya 23 juga normal. Terdapat nyeri tekan di suprapubis. Mana suprapubis? Dari sini, saudara. Nyeri tekan. Ini masalah terkait dengan urinari ya. Maka apa masa prioritasnya? Nah, kita sudah jelas ya. Di sini ada nyeri tidak nyaman, nyeri, mengeluh nyeri, skala nyeri ada, nyeri tekan suprapubis gitu ya. Lebih ke nyeri ya. Kan kalau misalkan ini ada mual muntah bagaimana, Pak? Mana yang lebih prioritas? Di sini mual muntah datanya enggak hanya ini saja, kurang mendukung ya. Yang lebih prioritas lagi, yang lebih kuat lagi di sini menonjolkan ke nyeri di sini. Maka kita pilih nyeri akut, saudara. Oke, nyeri akut. Kenapa kok bukan nyeri kronis? Kalau kronis itu lebih dari 3 bulan. Begitu. Kita lanjut ke lagi. Oke, silahkan baca lagi soalnya. Oke, jika sudah, lagi-lagi kita akan melihat soal inti di paling bawah. Oke. Di sini apakah jenis cairan yang tepat untuk diberikan kepada klien? Cairan yang tepat diberikan kepada klien. Jadi gini, saudara, soal-soal uji kompetensi yang terkait dengan departemen KMP, Kadar Anak, Maternitas, ya kecuali manajemen yang saya pahami gitu, itu umumnya pertanyaannya seputar pengkajian, asesmen ya, kemudian intervensi, implementasi. Ada lagi pengkajian, diagnosis ya, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Pertanyaan seputar itu. Kalau ini pertanyaan tentang apa nih berarti? Apakah jenis cairan yang tepat? Ini berarti lebih ke tindakan, maka ini ke implementasi atau intervensi. Ya, gitu. Kemudian kita lagi baca lebih detail. Seorang perempuan usia 35 tahun dirawat di rumah sakit karena lemah dan kesadaran menurun. Klien tampak gelisah, mukosa kulit kering, kelopak mata cekung, turgor kulit kembali kurang dari 3 detik, dan konjungtiva anemis. Hasil pemeriksaan tekan darahnya 90-60 masih memang di batas agak bawah ya. Frekuensi nadi sekian, frekuensi nafasnya ini suhunya agak tinggi ya, hipertermi, gula darahnya 60 mg. Apakah jenis cairan yang diberikan yang tepat? Oke, maka kalau kita memberikan kaitan dengan implementasi atau intervensi ini, maka dasarnya adalah diagnose ya. Diagnosenya apa ya? Diagnosenya apa yang paling prioritas di sini? Karena kalau kita lihat di sini, saudara, ada beberapa masalah yang bisa ditegakkan. Yang pertama kaitan dengan gangguan keseimbangan cairan. Ada lagi juga di sini keseimbangan cairan, hipertermi,
ada lagi juga masalah gula darahnya menurun, ketidakstabilan kadar glukosa darah. Mana di sini yang paling prioritas? Ya gitu. Kalau kita lihat di sini kesadaran menurun, kemudian lemah, dirawat di rumah gula darahnya 60. Ini kaitannya dengan hipoglikemi. Kemudian ada lagi mukosa kering, gangguan keseimbangan cairan, mana yang kita prioritaskan? Maka di sini kalau kita cermati, dia butuh cairan dan juga butuh glukosa. Maka mana cairan yang kita butuhkan? Kita butuhkan adalah ya ini saudara, RL nggak ada glukosa, KCL, manitol, NaCl nggak ada, dextrose. Maka kita pilih dextrose 5%. Umumnya pada pasien-pasien yang mengalami hipoglikemi diberikan dextrose, saudara. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan berikutnya, silakan dibaca. Sorry. Ini pertanyaannya. Oke, silakan dicermati. Kalau sudah kita bahas. Kita lagi untuk membaca soal yang utama, ya, soal intinya. Soal intinya adalah dari data subjektif tersebut, maka apakah pemeriksaan penunjang yang tepat untuk menentukan diagnosis? Maka ditanya dari data penunjang, maka ya berkaitan dengan pengkajian ya. Pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, kemudian evaluasi. Maka di sini masuk di ranah pengkajian di sini. Maka ini butuh data penunjang. Oke, kita baca. Seorang laki-laki usia 45 tahun datang ke poliklinik keluhan batuk berdarah. Ya, batuk berdahak, sudah 2 bulan. Batuk berdahak 2 bulan. Terkadang keluar darah, batuk berdahak 2 bulan, keluar darah, dadanya terasa sakit saat batuk dan sesak napas. Kemudian juga mengeluarkan keringat dingin saat malam. Ayo, kalau gini kita perlu ingat patofisiologi ini kan dengan masalah apa ini ya. Jadi klien mengaku berat badannya semakin menurun karena nafsu makannya mulai berkurang. Ini katanya dengan TB paru, saudara. Maka kita perlu ini sudah ada data subjektif, kita perlu data penunjang yang mendukung tegaknya diagnosis ini. Oke, kita lihat satu persatu. Vital sign, tekanan darah, nadi, suhu, RR. Perlu nggak? Ya perlu, tapi tidak mendukung untuk TB ini. Umum, hasilnya umum. Skin test ya, untuk tes alergi, fototorak kita garis bawah. Pemeriksaan ECG untuk kardio ya. Pemeriksaan suara pernafasan ya diperlukan untuk melihat ronki, wheezing, tapi hasilnya umum. Nah, mana yang bisa mendukung, menunjang data-data yang di atas? Dugaan kita menduga adanya ini kaitan dengan TB paru, penularan bisa infeksi ya. Maka kita pilih foto torak ya, foto torak di sini. Karena biasanya umumnya pasien dengan TB paru diperlukan pemeriksaan penunjang foto torak ataupun pemeriksaan misalkan BTA, basil tahan asam. Apa itu? Pemeriksaan dahak ya. Dahak dimasukkan dalam botol, diperiksa di lab terkait dengan bakteri tuberkulosisnya. Oke. Lanjut lagi. Ini sudah ya. Kemudian ini, silakan baca lagi. Oke, jika sudah kita bahas, seorang perawat di bangsal bedah suatu rumah sakit akan mengalami perawat luka pada klien yang ya. Kita baca yang soal inti. Apakah tindakan tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? Maka kita baca dulu, seorang perawat bangsal bedah suatu rumah sakit akan melakukan perawatan luka gangren. Perawatan luka ini. Mengalami luka gangren di bokong, perawat sudah mempersiapkan semua alat dan dibutuhkan dan sudah membuka semua perban, membuka perban penutup luka. Apakah tindakan selanjutnya? Maka ini Anda harus paham SOP, standar operasional prosedur perawatan luka.
Ini kalian luka gangren, luka kronis, ya. Nah, luka ini berarti SOP ini berkaitan dengan implementasi, ya. Maka apa yang diperlukan? Ingat-ingat kembali bahwa kalau setelah buka perban, buka dressing menutup luka, yang kita lakukan apa? Apakah melakukan debridement, langsung dipotong-potong untuk jaringan yang mati? Tentu tidak. Mengkaji karakteristik luka, buka langsung dilihat apakah lukanya berapa area luas lukanya, berapa jaringan yang sudah tumbuh granulasi, berapa jaringan yang mati, ya. Mungkin saja kita cek yang lain. Lakukan drainase dengan NaCl, langsung diguyur? Tentu tidak, ya. Membersihkan luka dengan kasa steril langsung dibersihkan, membersihkan dengan PVDM? Ya, tidak. Jadi setelah dibuka kita harus melihat dulu, karena nanti kebutuhannya untuk dokumentasi, ya. Dan untuk evaluasi berikutnya, maka kita pilih mengkaji karakteristik lukanya, luasnya, kedalamannya, kemudian warna lukanya, pusnya ada enggak, dan sebagainya. Oke. Lagi, silahkan dibaca. Lanjut lagi. Oke. Ini yang ditanya adalah langsung di poin intinya, berapa luas luka bakar yang diderita oleh klien. Luas luka bakar. Maka kita perlu untuk mengingat-ingat lagi rumus ini, saudara. Rumus ini. Rumus penghitungan luka bakar pada dewasa. Pada anak-anak sudah berbeda lagi. Ya, pada bayi juga beda. Ini pada dewasa. Jadi seling latihan. Laki-laki 35 tahun. Bahwa GID luka bakar, bahwa klien mengalami luka di daerah kaki. Oke, kaki kanan. Catat ya, kaki kanan, dada, perut depan, serta tangan sebelah kanan. Berapa tak luasannya? Kita catat ya. Daerah kaki kanan, dia kaki kanan. Oke, ini 9% itu kalau depan saja, belakangnya 9%. Maka totalnya adalah kaki kanan 18. Kemudian lagi dada dan perut depan. Ya, punggung sendiri ya. Ada sendiri, dada, punggung depan. 9 tambah 9 18. Kemudian ditambah lagi serta tangan sebelah kanan. Oke, tangan itu kalau ini dalam 4,5, belakang 4,5, plus 9. Berapa, saudara, jumlahnya? 16 tambah 9 25. 45. Jadi luasnya 45%. Luas luka bakarnya. Begitu, saudara. Silahkan berikan komentar mungkin kalau ada pertanyaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.